Nanti ketika jantannya sudah masuk kan tadi disendirikan, dipisah dari koloni itu hanya 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu masuk itu jantannya juga minum vitamin Introfit Excellent itu. Nah, itu ternyata hasilnya alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Hilwaya Farm Official. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Kami berharap panjenengan semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita kondisinya malam-malam di kandang teman-teman. Jadi peternak itu kalau dulu biasanya sebelum peternak domba itu ngopinya keluar pergi ke warung, sekarang kalau malam-malam masih di kandang karena ya suka aja lihat domba-domba gitu. Kalau malam bagaimana ini pukul setengah 10 teman-teman, sebentar lagi lampu akan kita matikan. Nah, ini ada yang menarik ketika kami amati malam-malam ini. Kami punya pejantan. Satu pejantan itu untuk 120 betina lebih nih, 140-an 140 betina. Nah, kemarin sempat keteteran, birahinya seperti hilang gitu. Ketika ada betina birahi dia tidak mau mawin, tapi makannya masih bagus makannya, cuma seperti tidak selera lagi untuk kawin. Nah, itu berikut ini mau kami bagikan pengalaman kami untuk mengatasi masalah pejantan yang mungkin capek disuruh kawin terus, disuruh kerja. Kawinnya itu kerja teman-teman, jadi disuruh kerja terus dengan segitu banyak selir. Nah, akhirnya pejantan kami itu diturunkan. Kita pisahkan dulu dari koloni betina-betina itu, terus kemudian kita mandikan, kita jemur hampir seminggu itu kita mandikan, kita jemur, dan pakannya teman-teman. Nah, ini yang penting nih. Pakannya itu kita berikan capar. Capar itu apa ya? Toge. Togenya kacang hijau yang baru tumbuh sekitar 2 cm atau 3 cm itu. Beli di pasar itu kan murah teman-teman. Jadi 15.000 itu sudah satu plastik besar lah. 15.000 itu bisa digunakan untuk, kemarin itu kita berikan untuk 3 hari. Jadi per hari itu sepertiganya 15.000 itu berapa kilo kami lupa, karena yang beli itu istri. Saya tidak tahu belinya itu berapa kilo, 15.000. Jadi pokoknya 15.000 gitu ketika ditanya. Nah, itu dibagi 3 hari. Per 3 hari berarti perharinya 5.000-an lah habisnya. Banyak, 5.000 itu mungkin satu kantong plastik kecil. 15.000 itu kantong plastik besar gitu. Nah, kemudian setelah kita kasih itu, terus juga kita beri jamunya ini saya catat teman-teman, barangkali nanti teman-teman butuh juga bisa dicatat. Nah, itu kawin-kawin itu malam-malam juga kawin terus, itu siang malam kawin terus teman-teman, siang malam kawin lah itu. Sen kewanas ini tuh. Terus siang tadi per hari kayaknya 4 ekor betina itu dikawin. Sungguh luar biasa, dan yang betina yang berbeda. Nah, ini saya bacakan untuk jamunya. Jadi jamunya adalah bawang putih itu dihaluskan sebanyak 2 sendok makan, kemudian madu murni
madu murni itu 4 sendok, terus kecap manis itu 2 sendok kita berikannya, sama kuningnya telur bebek, telur ayam juga boleh, tapi usahakan ayam kampung. Kuningnya telur itu 4 biji, itu untuk 1 kali jamu. Nah, kemarin dalam 1 minggu itu kita kasih jamu 2 kali. Awal ketika setelah diturunkan, kemudian ketika mau dikawinkan lagi, dinaikkan ke kandang lagi, dimasukkan ke koloni lagi. Itu. Jadi saya ulangi teman-teman, jamunya adalah bawang putih yang dihaluskan 2 sendok makan, madunya 4 sendok, kecap manis 2 sendok. Nah, kuning telur ayam atau bebek itu 4 biji. Ini juga bisa untuk teman-teman yang manten baru, ini pengantin baru, bisa dicoba, tapi jangan banyak-banyak teman-teman telurnya. Kalau banyak-banyak nanti bisa naik asam uratnya asam uratnya naik itu. Terus kemudian masih ada tambahan lagi, betinanya. Sekarang betinanya ketika waktu istirahat, jadi 2 minggu itu kita berikan vitamin E. Silahkan teman-teman memilih apapun, tapi kalau di kami itu pakai vitamin Introvit Excellent. Ini bukan endorse teman-teman, tapi kita hanya memberitahu kalau kita pakai itu betinanya lah. Betinanya dikasih itu 3 hari sekali selama 2 minggu. Jadi hari ini, besok istirahat, besoknya dikasih 2 hari sekali berarti ya, 2 hari sekali itu selama 2 minggu. Kita campurkan ke minumannya, jadi tempat minumnya seperti itu disut mas, tempat minumnya di sebelah sana itu, di situ dicampurkan vitamin Introvit Excellent secukupnya lah, itu untuk 25 ekor betina, jadi supaya lebih irit itu. Terus jantannya juga minum. Nanti ketika jantannya sudah masuk, kan tadi disendirikan, dipisah dari koloni itu hanya 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu masuk itu, jantannya juga minum vitamin Introvit Excellent itu. Nah, itu ternyata hasilnya alhamdulillah luar biasa. Jadi betinanya itu juga birainya bersama-sama, kemudian jantannya juga birainya naik tinggi. Tuh, kalau misalkan nanti ternyata kok kurang, teman-teman praktek ya, misalkan teman-teman praktek terus ternyata kok jantannya masih kurang, mungkin pemisahan dari koloninya ditambah lagi dari seminggu menjadi 10 hari atau jadikan 2 minggu, terus tiap hari dikasih kecambah kacang hijau, hasilnya luar biasa, ditambah jamu seperti itu yang alami. Nah, kalau teman-teman tanya, katanya kalau ruminansia tidak boleh diberikan protein hewani. Nah, telur itu kan protein hewani. Jadi setahu kami protein hewani yang seperti kasus di New Zealand ya, kalau nggak salah, atau di Kanada, yang menyebabkan sapi gila itu adalah dari hasil darah sapi yang disembelih itu dikumpulkan, kemudian itu dikeringkan, terus dibuat campuran pakan. Nah, itu jadi dari ruminansia, dari limbah ruminansia kemudian diberikan lagi ke ruminansia. Nah, itu berbahaya. Sebenarnya penggunaan bahan protein dari tepung ikan itu diperbolehkan di ruminansia, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak asal misalkan tepung ikan diberikan langsung campur pakan, jangan. Ada syarat-syarat tertentu yang
harus dipenuhi supaya itu tidak berbahaya. Karena setahu kami tepung ikan itu juga mengandung bakteri salmonella. Itu harus dihilangkan dulu efek dari bakteri salmonella tersebut kalau ingin menggunakan. Boleh untuk penggemukan ya, kalau untuk harian jangan. Kalau untuk penggemukan konsentrat finisher itu boleh. Oh boleh, tapi ya harus ada catatan-catatannya, tidak hanya langsung dijadikan konsentrat, itu jangan. Nah, untuk bagaimana catatannya, kami tidak berani memberikan informasinya karena kami bukan ahli di bidang itu. Silahkan tanya, mencari guru nanti, cari guru yang lebih paham tentang hal tersebut. Saya takut salah kalau menyampaikan nanti, bahaya kalau salah nanti jadi dosa yang paralel. Itu ya teman-teman, barangkali tips-tips yang sederhana dan ringkas ini bisa membantu teman-teman dalam beternak. Kita coba berbagi kebaikan, barangkali bermanfaat ya. Siapa tahu kalau misalkan tidak sekarang ya 5 tahun lagi ada yang melihat video ini kemudian butuh cara-cara seperti ini ya, siapa tahu gitu ya. Itu teman-teman tips malam-malam dari kandang Hilwaya Farm di Tulungagung. Terima kasih masih mau menonton Hilwaya Farm. Dukungannya berupa like, subscribe, atau share. Nah, kalau ada yang share sangat berterima kasih kami, karena membuat kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya, meskipun ya mungkin tidak bermanfaat untuk teman-teman, tapi sebagai pengingat lah bagi kami. Terima kasih, tetap sehat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.